kita bisa dibenarkan. Dari mana kamu tahu kebenaran itu? Menandakan. Dari mana kamu tahu kebenaran? Kamu sudah pernah bertemu Tuhan? Kalau Tuhan kasih satu ketetapan, bukan berarti setelah kita tahu kita tidak bisa melanggar atau melenceng. Tidak ada substansinya dengan ini. Itu namanya, itu kenapa saya tanya solusinya apa ketika manusia melanggar, Mas Bro. Yang kita tanya dari tadi adalah ketika Tuhan kasih hukum, hukum itu tidak terlaksanakan dengan baik, apa solusi dari Tuhan kemudian? Bukan tentang manusia yang sudah penuh dengan dosa, yang tidak mampu ikuti perintah Tuhan. Bukan itu, kamu tidak perlu jelaskan. Itu kita tahu bahwa Kristen itu mengenal hukum waris dosa. Nggak usah dijelaskan, kita tahu itu. Yang saya tanya itu solusi kemudiannya. Ya, itu tidak perlu kamu jelaskan. 4 tahun saya diskusi dengan teman-teman Kristen, saya memahami Kristen itu mengimani adanya dosa waris, dosa asal. Setiap manusia itu semuanya sudah berdosa. Beda dengan kami umat Islam yang fitrahnya perempuan dan laki-laki ketika lahir itu tidak membawa dosa. Nah, dari argumen kalian, doktrin kalian tentang dosa waris, kami sudah paham umat Islam bahwa kalian itu tidak pernah luput dari dosa. Masalahnya ketika Tuhan kasih hukum, hukum itu terlanggar. Bagaimana kemudian ketika hukum itu terlanggar masih dibenarkan? Bukan dibenarkan. Nanti setelah kita sudah keluar, kalau kita muncul kesadaran kasih karunia Tuhan datang, kita akan menyesali perbuatan kita dan kita bisa kembali. Begitu bahwa manusia berarti ketika manusia salah melanggar aturan Tuhan, manusia menyesali dan bertobat. Begitu. Iya. Tapi itu tidak bisa di iman Kristen. Buktinya Tuhan kalian harus datang membunuh dirinya sendiri untuk menebus hukum dosa asal itu, saudaraku. Iya, itu yang makanya gini, Mbak. Katanya boleh bertobat tadi, orang masuk surga. Loh, makanya di situ bahwa tidak semua orang akan masuk dalam kerajaan surga. Bisa paham nggak bahwa manusia bisa mengenal kebenaran karena Tuhan, tapi manusia juga bisa jatuh dalam dosa. Makanya tidak ada kita tidak sedang membahas bagaimana manusia itu bisa berdosa, karena kami sudah tahu, Mas Bro. Status dulu bahwa tanpa kamu jelaskan kita semua sudah tahu setiap manusia itu tidak bisa lepas dari dosa. Pak Roger. Bagi Pak Roger, Alkitab dan Alkitab itu Injil atau Bible itu bagi kehidupan Pak Roger itu sebagai apa? Nah, itu aja pertanyaannya. Sebagai apa bagi pribadi Pak Roger? Referensi. Bagi saya pribadi kan referensi. Kalau bagi yang lain saya nggak tahu. Referensi untuk apa, Pak? Untuk apa? Referensi untuk apa? Tentang Google juga referensi, Pak. Iya, Google referensi, buku-buku juga. Oh, sama seperti Google. Sama. Nah, cuman kalau iman ya udah. Gak apa-apa. Udah selesai, Pak. Ya, silakan Mbak QB, silakan. Sudah clear, nggak perlu didiskusikan lagi. Melenceng sekali memang. Topik saja sih, karena banyak juga pertanyaan dari kami yang belum tersampaikan. Ya, silakan bertanya, Mbak cantik, Mbak sayang ya. Karena yang dibahas itu tidak sesuatu yang substansi dengan apa yang kita bahas gitu. Silakan, Mbak. Iya. Bahkan itu tidak perlu dijelaskan karena kita sudah paham. Silakan. Jadi kan berbicara tentang wanita, perempuan dalam wanita, wanita dalam Islam dan Kristen. Nah, dari sini saya mau bertanya tentang bagaimana nikah siri ini, karena kan pada kenyataannya banyak kasus yang terjadi nikah siri ini banyak menimbulkan kerugian kepada perempuan, apalagi ketika mereka punya anak. Lagi nikah siri ini kan tidak sah secara negara ya. Bagaimana solusinya gitu dari Oke, dalam Islam tuh jelas, Mbak. Ketika melakukan kezoliman tidak ada cerita. Tetap ada hukumannya dari Allah. Apapun kezoliman, kata Allah, sebiji sawi pun kesalahan yang kau lakukan, Allah tidak akan lupakan itu. Sebiji sawi kebaikan yang kau lakukan, Allah pun tidak akan lupakan itu. Yang namanya kezoliman, jangankan menikah siri, Mbak. Menikah resmi saja. Menikah resmi saja dirugikan wanitanya, maka tetap akan ada hukumnya dan wanita pun boleh meminta untuk berpisah. Makanya wanita dianjurkan untuk tidak mau menerima begitu saja nikah siri, kan ada pilihan. Nah, Islam itu begini konsepnya ya. Islam itu sebelum terjadi sudah diberi peringatan. Sudah terjadi permasalahan tetap dikasih solusi, gitu Islam. Bukan hanya kasih peringatan tiba-tiba sudah terjadi dan terjatuh tidak dikasih solusi. Pertama dikasih peringatan dulu. Hei Rifa,
kalau menikah itu beginilah, pilihlah yang begini lakinya. Ketika dilanggar aturan Tuhan, ya sudah dapatlah. Ketika sudah terjadi, sudah terjatuh, tetap ada solusinya. Begitu Islam itu kok luar biasa gitu ya. Ya, Islam itu begitu. Apapun Mbak, jangankan menikah siri lah. Banyak pernikahan yang legal ini yang merugikan perempuan dan laki-laki. Kalau kita bicara, banyak kok. Ada kok, bisa kita sebutkan. Tapi solusinya ada apa? Kemudian wanita boleh meminta hulu. Boleh pergi. Kau kan bisa pilih, tinggalkan laki-laki yang kurang ajar itu. Itu kenapa boleh hulu dalam Islam atau boleh berpisah. Itu solusinya. Kau punya pilihan, kau bisa menyelamatkan hidupmu. Dalam Kristen kan itu yang tidak ada, tidak boleh, tidak bisa. Tetap harus memikul salib. Itu yang disebut dengan tidak ada solusi. Masa tidak ada solusi? Solusinya itu sudah dijawab sama saudara-saudara Anda, Pak Roger. Anda baru masuk kok, Anda yang kaget gitu loh. Saudara-saudara Anda saja bilang tadi kok. Sama, gitu loh, ya sudah kalau begitu Anda boleh mengatakan bercerai gitu. Boleh bercerai. Begini saja Buni ya. Tuh kan? Ya. Gini loh Bang Roger, ketika Anda mau mengintervensi, mau mengkritisi jawaban teman-teman Anda yang lain, bawalah jawaban yang kemudian lebih baik dari jawaban teman-teman Anda menggunakan dasar. Enggak lah, ada kok ini, boleh kok ini, solusinya ada nih, ini dalilnya tap. Jelas. Dari tadi saudara-saudara Anda sendiri mengatakan tidak boleh bercerai, walaupun KDRT tidak boleh bercerai. Nah Anda bilang masa ada solusinya, tunjukkan solusinya apa? Kok Anda malah kaget gitu loh? Mereka tidak bisa kita salahkan gitu loh. Yang menyalahkan siapa dari tadi Mas Bro? Kita tuh diskusi dan kita membenarkan boleh. Ajaran Kristen mah itu ajaran Kristen, bukan ajaran kami. Tidak ada solusi, makanya saya mau sampaikan bahwa mana solusinya? Solusinya apa? Ada. Apa coba solusinya? Ya, Tuhan bilang begini, Yesus bilang begini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku dapat memutihkan. Buat si perempuan ini masalah dosa itu nanti kita bertanya nih solusi buat perempuan yang hidup yang digampar sama lakinya itu gimana solusi buat dia nggak boleh cerai sama lakinya itu. Aduh Roger nggak nyambung, udah nggak nyambung. Dia pula motong-motong. Saya tanya solusi ketika wanita di KDRT itu dalam Kristen udah boleh cerai. Nah dalam iman kamu apa solusinya buat wanita di KDRT sama lakinya? Kalau seperti semerah apapun Kimzi itu nanti kan janjiin surga, makanya sepakat kamu berarti itu memikul salib. Nanti aja terima di surga hadiahnya kan gitu. Itu kan pemahaman kamu kan. Ya kalau gitu apa pemahaman kamu? Dari tadi kok curhat mulu nih si Roger. Bukan curhat, bahwa ya apa? Yuk mau kawin boleh. Isi dari Alkitab itu bahwa apa bukan yang sudah kawin. Hei, yang bilang kalau Kristen melarang kawin siapa? Saya bilang cerai. Ini orang gimana sih? Iya, tapi jawaban kamu itu tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Saya kan berbicara kalau ada perkawinan pasti ada perceraian kan. Berarti boleh perceraian. Boleh. Makanya jangan ditodong begitu. Saya menjelaskan. Ya udah, perceraian boleh nggak? Udah, nggak usah kemana-mana. Perceraian dalam Kristen boleh nggak menurut kamu? Udah itu aja. Saya pusing saya dengerin. Kalau kita bicara aturan tidak boleh. Tapi pada faktanya kan banyak yang bercerai kan. Ya udah itu bukan urusan saya ketika tidak boleh di kitab kamu tapi dilanggar sama orang Kristen itu urusan saya gitu loh. Ya sudah clear selesai. Apalagi kan coba yang mau didiskusikan gitu loh. Apa yang mau kamu jelaskan ketika kamu sendiri katakan di kitab kamu tidak boleh sementara banyak orang yang melanggar itu bukan urusan kita lagi. Apaan sih ini? Tolong bedakan namanya sebuah aturan, sebuah peraturan agama dan perilaku pemeluknya itu berbeda Pak. Kita berbicara peraturannya, aturan agama. Makanya kan saya menjelaskan versi Kristen kan. Makanya saya versi Kristen. Oke, gini Pak, tolong jelaskan sesuai tuntunan di dalam agama Kristen. Bukan menjelaskan sesuai dengan perilaku pemeluknya Pak. Aturannya seperti apa? Bukan perilaku pemeluk nih Pak. Bukan perilaku orang Kristen yang tidak mengimani atau tidak menjalankan. Tapi seharusnya orang Kristen itu kalau mengikuti aturan di dalam Kristen itu seperti apa soal masalah seperti tadi Pak. Tolong jelaskan itu aja Pak. Berarti nggak melenceng kita Pak. Biar lari-lari. Iya. Nah, makanya kan saya bilang tadi, kalau kita bicara aturan di dalam kitab suci, apa yang sudah dipersatukan dalam perkawinan resmi itu tidak dapat diceraikan sampai maut yang memisahkan. Ya, tetapi bila mana ada sesuatu terjadi, anggaplah mereka berpisah, salah kan? Nah, karena salah ada solusinya. Yesus sudah mengatakan mencakup semerah apapun dosamu, kalau kau datang kepadaku, aku dapat memutihkannya. Ya berarti boleh dong cerai kalau gitu mah sama Yesus. Apaan sih Bang Roger?
Iya. Tidak boleh, tapi ketika bercerai tetap diampuni Yesus. Gitu kan jawabannya pada ujung-ujungnya. Ya sudah berarti Tuhan boleh dong itu, cerai. Tuhan, ya. Saya judutin juga kepala saya ini, pusing saya dari tadi loh. Enggak, saya bicara ini rasional, yang fair gitu loh. Iya. Iya, tinggal jawab. Fair nggak saya? Kira-kira saya fair nggak? Bukan masalah fairnya. Berarti di dalam iman Anda itu ada ketidakkonsistenan secara logik. Pertama dikatakan tidak boleh, maka hukum tidak boleh ini batal dengan ketika ada yang bercerai diampuni oleh Yesus. Nah, jadi sudah batal hukum yang tidak boleh itu. Maka sebenarnya boleh bercerai, Bang Roger. Itulah gunanya Yesus datang, bahwa hukum Saya Taurat tidak. Iya. Ya udahlah, intinya boleh kalau menurut Bang Roger bercerai mah sudah clear ya teman-teman ya. Pusing saya. Ya udah ya. Tidak boleh. Tapi kalau dilanggar kan dibolehin Yesus pada akhirnya, Pak. Ada pengampunan gitu loh. Pak, ketika Yesus memberi aturan itu tidak mutlak harus diikuti, karena kalau tidak diikuti tetap Yesus ampuni dosa kalian, kan begitu. Membunuh itu tidak boleh kan, Pak, tapi ketika kalian Kristen membunuh tetap Yesus ampuni kan dosa kalian. Gitu. Membunuh itu dosa. Tapi kalau kita minta ampun, diampuni nggak kira-kira? Diampuni. Nah, diampuni. Gitu. Makanya itu kenapa? Nah, kalau memang Yesus bisa mengampuni dari awal dosa tanpa darah, ngapain dia mati? Kan itu pertanyaan saya. Ya ampun. Nah, dia mati itu untuk menang atas dosa kematian gitu loh. Bahwa katanya, orang setelah mati harus bangkit kembali. Makanya Pak, logika gini, ya. Saya menyampaikan bagus nih. supaya kamu paham gitu loh. Bukan Paulus membunuh Stefanus, dia dipertobatkan oleh Yesus ya. Iya. Jadi kenapa Adam? Ini kita lari-lari di konteks sebenarnya apa-apa, tapi biar kita buka logikanya. Kenapa Adam yang hanya makan buah pengetahuan baik dan buruk tidak mampu Tuhan pertobatkan? Tuhan bukan tidak pertobatkan. Tuhan memberi hukuman, makanya dihidupkan tapi diusir dari Taman Eden itu. Kenapa Paulus dipertobatkan? Padahal dia sudah mana lebih kejam, membunuh atau memakan buah pengetahuan? Sama-sama, kalau dosa ya tetap dosa. Yaudah, sama-sama dosa. Kenapa Yesus dipertobatkan? Tetap dosa. Oke, kenapa Paulus dipertobatkan sementara Adam tidak dipertobatkan? Karena siapa apa? Ketika Adam di mana Adam dipertobatkan? Siapa? Mana dalilnya? Kalau Adam mana dalilnya Adam dipertobatkan? Kalau Adam dipertobatkan harusnya tidak ada dosa waris, Pak. Gini, karena Adam dipertobatkan, makanya punya anak. Mana dalilnya anak Pak Adam dipertobatkan? Pak Pendeta, tunjukkan dalil Adam dipertobatkan, Pak Pendeta. Itu hak prerogatif Pak Pendeta. Apakah ada Adam dipertobatkan, Pak? Tolong Pak bantu Roger, kan Pak. Adam punya anak. Ini yang saya tidak mau. Ini kenapa saya tidak mau diskusi itu tanpa data gitu loh. Asumsi liar ini yang mana datanya? Berpikir kita itu kalau argumentis kita jelas. Mana data bahwa Adam dipertobatkan Tuhan, wahai Pak Roger? Saya hitung sampai 3. Kalau Anda tidak mampu tunjukin data, sorry ya, saya tidak mau melawan debat kusir ya. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan data bahwa Adam dipertobatkan, saya turunkan. 1. Tadi dikata Pak Roger 2. berdasarkan hasanah keilmuan. Kalau kamu kalau argumentasi, saya bukan Pak Roger gitu loh. Pak Roger orang yang memiliki. Iya. Pak Roger bilang tadi ini menurut hasanah keilmuan, ya kan? Iya. Yang namanya ilmu, apapun ilmunya itu ada dasar berpikir sehingga muncul ilmu. Nah, dasar berpikir Bapak di dalam suatu hal religius seperti ini yang mana disandarkan otoritas tertinggi adalah kitab suci. Apa dasar dalam kitab suci Bapak itu yang membuat khazanah keilmuan Bapak berpikir seperti itu? Dasarnya di kitab suci itu apa, Pak? Sehingga Pak bilang seperti itu. Dasar kitab suci saya bahwa Tuhan mengasihi manusia. Awalnya Tuhan memberikan wahyu-wahyu, memberikan penyampaian-penyampaian lewat para nabi, lalu kemudian sampailah kepada Yesus. Kenapa kita beriman kepada Yesus? Karena Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi. Kedua, kan pernah ditanya sama muridnya.
Bukan masih muter. Ini supaya kita paham konteks awalnya. Kan kamu bukan Kristen kan? Cuman kamu memang sering berdiskusi dengan Kristen. Yang ditanya Makanya Bang saya M1 sampaikan. itu adalah dasarnya, bukan asumsinya apa Pak. Dari asumsi Anda itu asumsi berpijak kepada asumsi. Asumsi nggak apa-apa diterima kok di sini, asal ada dasarnya. Iya. Minimal ya ayat apa kayak gitu. Kita minta dari tadi ayat. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data dari ayat, maka Anda mengatakan bahwa iman Anda itu tidak bersumber dari kitab suci. Anda Sekarang clear. saya tanya Dan kita coba. tidak perlu diskusikan lagi, sudah. Saya coba tanya, anggaplah kalau saya tidak tahu, kamu bisa kasih data nggak? Coba. Tidak ada Adam. Kalau dalam Islam ada fatalaqo Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaihi. Ada di Al-Qur'an bahwa Adam itu diajarkan bertobat oleh Allah. Anda bilang Adam dipertobatkan. Anda yang berargumentasi, Anda yang membuktikan, dalilnya mana? Kok Anda yang membuat statement, saya yang harus buktikan statement Anda dengan data? Ini macam apa Pak diskusinya? Makanya karena kamu langsung terpaku pada omongan kamu sendiri. Yang bilang dia dipertobatkan siapa? Adam itu dikasih. Oke. Ini ada Pak Pendeta. Roger. Saya lebih Adam percaya itu kepada dikasih pendeta oleh Anda ya. Tuhan. Roger. Pak Pendeta Sitepu, tolong, apakah betul Adam itu dipertobatkan Tuhan, Pak Pendeta Sitepu? Bukan pertobatan, dia dikasih Tuhan. Saya mau bicara dengan Pak Pendeta. Jangan dipotong dulu. Kebiasaan Anda itu jelek sekali. Ketika orang lain berbicara, Anda membantahi orang lain tanpa data gitu loh. Kita lagi dengar orang lain. Kita Hargai pendeta penjelasan Anda. belum sampai tuntas, Saya Anda bicara sudah kepada langsung pendeta membuka. Anda. Oke, saya gini loh Roger. Kita hindari debat kusir di room ini loh. Debat Betul, kusir bukan itu debat dihindari kusir, dengan cara Roger. satu, membawa data. Iya. Pak Roger, Ya, halo. kami menghargai cara berpikir dan Ya. rencana keilmuan Pak Roger. Namun dalam hal ini, dalam hal kita Ya. meminta data ayat di dalam Injil, kami mempercayakan Bapak Pendeta di sini, Pak. Boleh. Secara keilmuannya beliau, kita dengar beliau. Ya, dengarkan beliau dulu. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi di dalam Alkitab memang tidak ada tertulis Adam bertobat. Tetapi Allah lah yang langsung mengambil inisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan Adam. Ingat, di situ ada tipografi Kristus. Ketika Adam dan istrinya sadar dia tidak menggunakan baju, di situ Allah langsung mengambil dari kulit binatang untuk menjadikan baju untuk Adam dan Hawa. Disitulah tipografi Kristus. Jadi di situ sudah ada korban. Nah, Oke, jadi berarti Adam sudah tidak berdosa lagi ya Pak? Adam sudah bukan tidak berdosa. Aduh Roger, tolonglah percayakan jawabannya kepada pendeta Anda loh. Anda tidak menghargai pendeta Anda bicara seolah-olah Anda pikir beliau tidak mampu menjawab sendiri. Ini yang tidak boleh dalam diskusi. Kita lagi tanya sama pendeta Anda gitu loh. Apakah Anda pendeta? Kalau Anda pendeta nggak apa-apa Anda jawab. Kita kasih kesempatan pendeta Anda untuk jawab gitu loh. Oke, berarti menurut Pak Pendeta Adam berarti sudah tidak berdosa lagi ya Pak? bukan tidak berdosa, kondisinya masih berdosa. Tapi kan sebentar saya jelaskan dulu nih sebelum selesai bicara. Okay. Nah, jadi oleh karena Adam sudah jatuh dalam dosa, kan saya selalu berkata, di dalam kekristenan itu ada hukum tabur tuai. Nah, apa yang dilakukan oleh Adam itu akan dituai. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, engkau akan bersusah payah akan tanah ini, dengan keringatmu lah engkau akan berusaha untuk mencari makanmu. Lalu Hawa juga diberikan hukuman. Engkau akan bersusah payah saat melahirkan. Ada hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Terus? Nah, lalu di situ juga kondisinya tetap ada tipografi tentang Kristus di situ. Seperti ular itu, engkau akan meremukkan kepala ular. Itu tipografi Kristus semua di situ. Enggak, maksud saya gini Pak. Maksud saya gini loh. Apakah Adam itu selamat ke surganya Tuhan gitu? Itu loh Pak pertanyaannya. Simpel itu pertanyaannya. Sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Termasuk para penjahat di zaman perjanjian lama, semuanya diperdamaikan Tuhan. Di perjanjian lama kan beda Uni. Kalau di perjanjian lama itu kan saya sudah bilang, di perjanjian lama itu dengan melakukan 10 hukum Taurat. Pak, kan Adam itu juga cerita perjanjian lama, Pak. Beda cerita. Adam itu manusia pertama. Jadi di situ belum ada. Udah, intinya Adam masuk surga ya. Itu aja udah. Ya. Itu hak Tuhan. Kalau Tuhan belum masuk surga, masuk. Aduh, Pak Pendeta jawab iya, dia pula yang jawab itu hak Tuhan. Ini paling malas saya nih gitu. Saya bertanya kepada Tuhan Pak itu Pendeta, pemilik surga. bukan kepada Anda.
Saya bertanya kepada Pak Pendeta, tolonglah hargai Pak Pendeta Anda sendiri loh. Iya, kita lagi tanya sama Pak Pendeta gitu, kecuali Anda. Oke, Mbak Kyubi, ada yang mau disampaikan Mbak Kyubi? Izin teman-teman, jangan ada yang potong. Mbak Kyubi silakan. Dalam hal ini tadi sudah mendengar penjelasan dari Uni. Di sini saya mau bertanya, sebenarnya nikah siri ini dalam ajaran Islam ini seperti apa? Karena kan saya baca-baca. Iya. Baik. Pernikahan yang sah dan sebagainya. Ya sebenarnya gini Mbak, pernikahan itu rukunnya sudah ditentukan secara syariat Islam, mengikuti syariat Islam. Syariat Islam itu seperti apa? Ada rukunnya. Contoh misalnya ini orang-orang usul fikih yang wajib menjelaskan. Ada pengantinnya, ada orang tuanya, ada maharnya gitu, ada walinya, bla bla, semua terpenuhi tuh, terpenuhi. Tapi tidak terdaftar di negara, gitu loh Mbak. Nah di mata Tuhan itu halal. Di mata Tuhan itu halal, tapi di mata negara belum didaftarkan. Itu saja kok sebenarnya Mbak. Nah kalau Mbak bilang nanti ada efek jelek, ya salah sendiri kenapa mau nikah siri. Kan ada pilihan dalam Islam itu. Tapi ketika sudah terjadi itu tetap pelaku kezoliman tidak akan diluputkan dari hukuman Allah dalam Islam. Nah begitu Mbak. Nah jadi kalau dalam Islam itu Mbak, kan sudah saya katakan, ketika kamu terzolimi maka Islam membolehkan, wahai kalian perempuan, ada alasan-alasan kalau kalian ingin berpisah dari laki-laki ini. Apa alasannya? Sudah kalian mendapatkan kezoliman. Kezolimannya seperti apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian apalagi? Tidak dinafkahi secara baik dan benar. Ditinggalkan kurang lebih 2 tahun tanpa pemberitahuan. Kemudian adanya perselingkuhan dan segala macam, nusus atau dayus. Boleh. Maka boleh kalian meminta hulu. Nah, itu solusi. Itu solusinya. Kalau tersakiti mau ngapain lama-lama menyakiti diri sendiri. Gitu dalam Islam Mbak. Kan sudah saya bilang jangankan nikah siri, nikah non siri saja juga ada solusinya dari Islam. Itu disebut dengan solusi. Ada loh, kalau lu nggak mau lama-lama disakiti sama laki lu boleh kok, wahai perempuan Islam. Kalian nggak harus diketek laki terus, digampar, nggak dikasih makan, kalian tetap aja di situ. Nggak gitu dalam Islam. Boleh kok seandainya ada minta kulu gitu loh, dengan catatan. Tapi dalam Islam ketegasan Allah adalah barang siapa perempuan yang meminta bercerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Itu kata Allah. Jadi ada kaidah-kaidah itu ada. Oh kaidahnya begini ada, kalau begini tuh ada gitu loh. Dan diatur dalam ranah apa? Hukum fikih. Contoh tadi tentang mazhab itu sendiri tuh teman-teman Kristen tuh nggak ngerti, nggak gagal paham. Karena begini ya, kita bicara tentang mana yang menjadi usul sesuatu yang menjadi asbab kita kafir atau tidak, mana yang ini menjadi ranahnya cuma sunnah saja. Contoh ya. Misalnya Allah sudah tentukan, Rasulullah sudah tentukan bahwa aurat perempuan itu adalah punggung tangan atau telapak tangan dengan wajah misalnya. Maka ada yang mengatakan bahwa wajib berniqab. Tetapi ada yang mengatakan tidak apa-apa berniqab. Tetapi batasannya tetap apa? Wajah itu bukan aurat gitu. Kenapa wanita lebih baik berniqab? Ketika dia membuka wajahnya menjadi asbab dia berdosa. Maka lebih baik bagi dia itu berniqab. Tapi ketika dia berniqab lebih banyak dosanya, yaitu dia menjadi sombong, menjadi angkuh, sosok alim atau apa. Lebih baik dia tidak berniqab karena memang wajah bukan aurat. Begitu dalam Islam. Makanya ada firqah. Tapi tetap ketika para ulama membahas firqah, menetapkan firqah, sandarannya tetap dalil, bukan asumsi pribadi, bukan asumsi liar. Tidak diterima dalam Islam. Ijma para ulama pun itu ada sandarannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal kalau tidak salah ke Yaman ya, Rasulullah berkata, dari mana kau ambil hukum? Al-Quran. Kalau tidak ada, di mana hadis? Kalau tidak aku berijtihad. Ijtihad itu apa? Itulah tadi hasilnya ijma para ulama, kias. Dicarikan dalilnya. Oh ada yang sepadan dalil. Oh zaman dulu nggak ada handphone. Lalu bagaimana hukum handphone? Dicarikan dalilnya yang sesuai dengan kejadian zaman dulu yang tidak menggunakan handphone. Itu kenapa ada firqah pada akhirnya. Jadi tetap sandaran hukum Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya. Ada solusi, setiap ada permasalahan itu ada solusinya. Ya. Bahkan permasalahan yang kalian bikin pun ada solusinya dalam Islam. Ya itu dalam Islam itu ada pun yang kalian lakukan itu akibatnya tuh hanya beberapa saja ya. Kalau saya bilang tuh hanya 3 lah. 1 pahala, 2 dosa, 3 sia-sia. Apapun yang kalian lakukan, 3 itu konsekuensinya. Oh di dunia tidak mendapatkan balasannya, dipastikan di surga di akhirat dapat balasannya. Itu bentuk keadilan Tuhan. Ya itu dalam Islam. Makanya Islam itu memiliki hukum itu ada haram, halal,
ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Wajib artinya kalau kalian tidak lakukan kalian berdosa. Tidak boleh tidak dilakukan, harus. Sunnah artinya dianjurkan untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya tidak apa-apa. Contoh yang wajib, sholat. Contoh sunnah, minum sambil duduk, tidur miring kanan. Baca kunut. Makanya firqohnya tidak masalah, tidak membatalkan sholat ketika tidak baca kunut. Tapi supaya lebih, ada ulama yang mengatakan aku baca kunut aja deh, karena pahalanya lebih banyak. Jadi tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka ini. Nah, kemudian mubah, itu salah satunya poligami, mubah. Kenapa mubah? Ya boleh. Tidak terlalu dianjurkan, tidak juga dilarang, boleh. Kemudian haram. Apa itu? Kau kerjakan kau berdosa, tak dikerjakan kau berpahala. Apalagi makruh. Boleh begitu dalam Islam. Mas Roger, saya mau tambahkan dulu. Silakan tambahkan dulu, saudara. Saya nambahkan dulu bentar. Ya, jadi ini perspektif lelaki ya soal soal nikah siri. Nah, memang di Islam itu kan ada soal poligami kita udah bahas tadi. Nah, di dalam Islam memenuhi suatu perintah itu ada levelnya tuh, dan itu harus diikutin. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu. Jadi kita harus menaati syariat Allah, apa yang ditetapkan oleh Rasul, dan kemudian pemimpin, yaitu pemerintahan lah kita bilang. Nah, nikah siri ini kemudian hari muncul istilah itu. Saya nggak mendapatkan istilah nikah siri ini dalam hadis. Kalau Uni ada nanti tolong sampaikan gitu ya. Yang saya tahu tidak ada istilah nikah siri gitu. Siri ini artinya diam-diam atau tersembunyi gitu, atau kecil gitu, tidak terlihat atau tidak terdengar. Itu sir atau siri. Nah, ini kemudian pernikahan siri ini seolah-olah menjadi solusi orang-orang. Nanti ini dulu, ketika orang berpoligami di Islam, maka dia harus di Indonesia itu harus ada izin istri gitu ya, harus pengetahuan istri ya, kalau nggak salah Mbak Uni ya. Harus ada istri pertama tuh. Nah, untuk mengakali itu banyak orang akhirnya pindah menggunakan fasilitas nikah siri ini, mengolongi jalur pemerintah. Kemudian dia bisa nikah gitu. Nah, itu ujung-ujungnya kembali lagi kepada hakikat sebuah pernikahan. Pada dasarnya seseorang, walaupun dia menganggap poligami itu adalah sunnah, dia punya kewajiban untuk mempertahankan keluarganya yang sudah ada gitu, pernikahan yang sudah ada. Seandainya dia mempertaruhkan kewajiban mempertahankan keluarga yang sudah utuh ini, yang sudah ada, maka sunnah tadi itu malah jadi larangan gitu, Pak. Jadi haram malah. Jadi haram malah, jadi zalim. Yang kedua, pada zaman Rasulullah mengingatkan ketika menikah itu, maka ini pernikahan itu adalah sesuatu yang bahagia harusnya, dan itu harus dikasih tahu ke orang, bukan disembunyikan. Berbeda konsepnya dengan siri tadi. Siri yang disembunyikan, sementara pernikahan Rasulullah itu sesuatu yang harus digembirakan dan diberitahukan ke orang-orang, dirayakan gitu. Siri enggak. Sebenarnya siri ini, mau saya bilang itu cuma jalan pintas yang diada-adakan kemudian hari gitu. Dan saya nggak setuju ini sebagai lelaki ya, karena saya juga ngelihat lingkungan saya yang siri-siri ini ujung-ujungnya cuma masalah hawa nafsu sih, saya kebanyakan seperti itu. Ya, nama amalum ini kemudian pada akhirnya bahwa setiap perilaku itu akan dihisab adalah niatnya. Kalau niatnya sudah buruk ya maka tunggulah balasannya dari Allah. Allah itu maha adil. Ya, tapi tetap hukumnya ada. Nah, kemudian dalam Islam sendiri ya, yang paling penting adalah apapun dasar yang dilakukan umat Islam itu dasarnya ada. Sandarannya adalah dua itu, Al-Quran dan hadis. Nah, saya juga mau close ya teman-teman. Ini sudah jam 2 ya. Satu hal ya, saya izinkan yang sudah ada saja yang closing statement ya. Yang di bawah saya naikkan lagi ya, panjang nanti waktu. Tema ini akan saya bawa selama mungkin kurang lebih seminggu. Karena tema ini masih panjang sekali bahasan. Topiknya masih banyak sekali tentang wanita dalam Islam dan Kristen. Saya belum mengeluarkan semua dalil-dalil dalam Kristen. Itu masih perjanjian baru, belum perjanjian lama. Saya belum mengeluarkan dalil semua dari dalam Islam. Saya belum mengeluarkan fakta-fakta sejarah terkait Kristen tentang wanita. Dan saya juga belum mengeluarkan fakta-fakta sejarah tentang wanita dalam Islam. Saya belum mengeluarkan tokoh-tokoh wanita dalam Kristen dan tokoh-tokoh wanita dalam Islam. Jadi tema ini akan panjang, mungkin kurang lebih seminggu ini akan saya bawa. Standby buat teman-teman Kristen yang perempuan ataupun teman-teman muslimah yang ingin membahas tentang ini, silahkan naik ke atas.
Dengan catatan ya, izin ya, kalau terkhusus untuk muslim dan muslimah, tanggung jawab kalian di atas ini adalah membantu saya menambahkan apa jawaban dari saya kepada teman-teman kita yang menjadi penonton dan menjadi narasumber di Qomal. Yaitu menambahkan kekurangan saya dari jawaban, melengkapi jawaban saya, memberikan edukasi dan informasi yang belum kita ketahui terkait tema, dan menjawab setiap pertanyaan teman-teman Kristen, saling menambahkan dan menguatkan kita. Karena kalian muslim dan muslimah yang memang kompeten di sini akan jadi narasumber, kecuali kohos saya. Nah, jadi buat teman-teman muslim kesini yang berharap untuk debat kusir dengan teman Kristen, jangan cari room ini. Kalian tidak saya izinkan bertanya begitu saja kepada teman Kristen hanya untuk berdebat. Karena saya tidak fasilitasi debat kusir. Boleh saya? Bentar Roger. Aduh. Ya. sorry ini maaf Pak. Ya. Yang kedua adalah room saya ini saya yang atur. Jadi kalau saya yang memotong itu dibolehkan. Kalau tidak nyaman silakan turun. Karena saya memotong pun saya tahu bagaimana apa kaidah saya memotong. Bukan langsung potong-potong gitu saja. Pertama, sudah melakukan logical fallacy. Apa itu? Red herring, lari dari topik, lari kemana-mana. Kemudian melakukan strawman, melakukan ad hominem, itu akan saya potong di tempat. Ya, karena saya yang mengkondisikan room saya. Nah, teman-teman akan saya kasih berbicara ketika saya sudah sebutkan. Silahkan saya perkenalkan. Kalau tidak sabar silahkan cari room lain. Room saya tidak pernah memaksa siapapun untuk naik ke atas ini. Room ini disediakan untuk yang mau jadi narasumber. Dan umat Islam atau muslimah di sini tanggung jawabnya besar. Ini bukan hal yang mudah. Karena saya tidak mau membiarkan orang yang tidak punya kapasitas bicara agama lalu bicara agama. Berdosa saya. Makanya saya tuntut ketika bicara, yuk pakai data atau dalil. Tapi teman Kristen tenang. Siapapun kalian saya tidak peduli, naik saja sudah. Karena kan kalian punya parameter, setiap kalian punya Roh Kudus. Maka saya tidak akan ditanya kalian akademisi, tapi lebih bagus memang Pak Pendeta. Ya, begitu. Karena kalau Pak Pendeta secara akademis kan mereka sekolah gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Mohon maaf saya tidak naikin lagi yang di bawah. Ya, kenapa? Karena saya tidak mau panjang lagi pembicaraan kita. Dan sekarang saya izinkan buat teman-teman saya yang sudah berada dari tadi di sini untuk closing statement. Ami, silakan Ami closing statement terkait tentang tema kita wanita dalam dua agama, Islam dan Kristen. Silakan. Iya, singkat saja tadi kalau misalnya kita udah telah mendengarkan pendeta QBXU dan kakak, dan tadi ada juga Bang Armus, dan kemudian ada yang lain-lain lah. Kecil suaranya, Ami besarkan dulu. Oh iya, udah. Halo, tes gimana? Ya, silakan. Nah, di situ bahkan beliau juga punya kakak. Kecil lagi. Besarkan lagi, itu jauh tuh dari perangkat. Gak pakai ini ya, gak pakai handset. Enggak, tapi ini HP-nya udah berdekatan banget. Tapi kecil banget. Oh wait, tunggu diapain ya? Ya, langsung saja strike to the point untuk closing statementnya. Biar ini juga cepet close. Jadi udah gak sanggup, sakit pinggang. Sama, udah ngantuk banget ini. Udah ketiduran juga tadi. Sakit pinggang. Jadi apa gimana? Nah, dari hasil panjang lebar kita berdiskusi dari tadi, bahwa kita sudah melihat bahwa memang di Alkitab itu ada Kak Pendeta QBXU juga mengakui bahwa memang ada diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi di sini mau ayat poligami yang diungkapkan, mau ayat apapun, saya 100% menyatakan bahwa di Al-Quran tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Jadi kalau ada di bawah yang menentang segala macam, ayo kita lanjutkan besok. Ya udah ngantuk banget. Tapi saya sampai sekarang tidak menemukan ayat diskriminasi terhadap perempuan. Nah, akan tetapi dalam prakteknya kemudian karena yang menafsirkan para mujtahid itu memang kebanyakan dari laki-laki, kemudian ada dalam prakteknya si laki-laki menggunakan ayat-ayat yang agak mengarah-arah kepada patriarki itu menjadi menyalahgunakan ayat gitu, seperti pembolehan terhadap poligami dan lain-lain. Nah, itu juga bisa kita bahas di lain waktu di Room Uniriva, boleh ya. Terus kemudian sedikit lagi Bang Roger tadi, kenapa perbedaan mazhab segala macam? Itu perbedaan mazhab itu adalah produk. Aku udah teriak-teriak nih, tapi kedengeran gak Kak Dek? Enggak. Oh, enggak kedengeran suaranya?
Ini kedengeran sekarang, tadi nggak kedengeran. Oh iya, jadi Bang Roger bilang tadi tentang perbedaan mazhab segala macam, itu produk fikih itu produk. Kemudian tetap mengambil dalil, jadi hasil Al-Quran sama hadisnya itu nggak berubah-ubah. Yang perbedaan itu hanya di produk. Misalnya aqimus sholat, dalam Al-Quran disuruh sholat, kemudian produknya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Begitu intinya, dan banyak contoh-contoh lainnya. Cuman aku cuma mau menjelaskan hasil produk yang berbeda-beda itu. Contohnya yang aqimus sholat dalam Al-Quran disuruh sholat, kemudian produknya kewajiban sholat, kayak gitu. Udah Unirifa, itu aja. Udah tambah jerawat. Aku tambah gede jerawat aku karena begadang. Oke. Nona Cebi, ada yang mau disampaikan Nona Cebi? Nona Cebi udah tidur. Potong gaji ya. Oke, Mbak QB, silakan closing statement ya. Kalau bisa tuh cepet, padat, singkat gitu biar aku bisa cepet close. Udah ngantuk aku. Ya, intinya dalam pandangan Kristen dan Islam itu tentang wanita memang berbeda. Yes. Yang nampak saya sekali. dapat lihat di sini ya memang berbeda dan tidak usah diperdebatkan sih. Kita harus saling Kita tidak saling memberi info, betul. Kita saling menghargai saja tentang keimanan masing-masing. Sudah. Betul sayang. Terima kasih Mbak QB. Jangan bosan masuk ke room saya. Oke, Bang M1. Tanda seru 3 lagi. Apa itu filosofinya? Oh, nanti deh, next time kita bahas. Pertama, terima kasih untuk host dan kawan-kawan semua yang ada di sini ataupun sudah turun tadi. Saya di sini lebih nggak ingin menyerang atau apapun ya, seperti kita bilang tadi, kita belajar, sama-sama belajar. Sama-sama. Ada teman-teman Kristen yang pengen tahu tentang Islam, kita jawab sebisanya. Saya juga begitu. Nice to know lah. Saya nggak ada niat untuk mendiskreditkan atau memaksa. Tidak ada manfaat juga buat kita mendiskreditkan. Untuk tahu aja. Jadi ketika kita diskusi, bahkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Kristen tuh nggak muncul di dalam sebuah pengajian kadang-kadang gitu kan. Jadi nambah wawasan ya. Betul. Benar. Nah, saya karena tadi dikatakan bahwa ini mungkin akan seminggu nih tema yang sama tentang wanita gitu ya di dua agama. Saya menyarankan kita juga nanti jangan luput untuk mengaitkan diskusi selanjutnya itu dengan kondisi kekinian gitu. Kita sadari bahwa ini sekarang kewanitaan itu digoreng habis-habisan bagi mereka-mereka yang mengaku tidak memperdulikan apapun soal agama gitu. Mereka yang menghujat kita sebagai yang memahami agama, mengimani agama itu sebagai hipokrit, ya kan? Jadi kedepannya semoga kedepannya nanti mungkin bisa dibahas, dipimpin sama Uni Rifa tentang gimana titik poin kita bersama sebagai manusia, orang-orang Indonesia yang mengamini sila pertama itu untuk mencegah lah atau membalancekan atau mengcounter atau memberikan edukasi lebih banyak soal gerakan-gerakan yang selama ini seolah-olah memperkaya wanita, memperdayakan wanita, tapi sebenarnya justru mendiskreditkan wanita gitu. Mungkin topiknya ini masuk nanti ke depannya. Itu aja. Ya, kita kan bahas secara luas nanti, makanya ini akan panjang ini. Ya, sorry Mika ya, kamu tidak dapat kesempatan bicara karena masuk sudah di akhir-akhir ya. Dan saya memang tidak bisa berlama-lama, ini sudah terlalu lama ini jam 2 ini. Biasanya saya paling bisa tuh jam 12 sebenarnya jam 1. Karena tadi saya juga agak terlambat ya, live-nya jam 10 ya. Karena ada opening dari Yayasan Bang Zuma dan teman-teman Yayasan Apologet ya. Hanya saja besok saya mungkin akan lebih cepat live-nya sehingga saya juga bisa cepat tutupnya. Oke, silakan buat Mika, ada yang mau disampaikan. Pak Pendeta Sitepu izin ya, tidak bisa closing statement kali ini, saya pengen cepat. Mika, secepat saja. Dengan ngantuk Bang Glenn. Paling terima kasih aja sih edukasinya. Terima kasih Mika. Untuk Bang Roger ya, kita kan ini kan diskusi, bukan buat menunjukkan siapa yang benar siapa yang salah. Ini kan hanya diskusi masalah pandangan doang. Jadi gak usah emosi lah kayak tadi itu. Saya Kristen.